Teman-teman, pada kesempatan kali ini gue bakal membuat konten tentang gimana sih kita melihat arwana kita mentalnya bagus atau tidak. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Travelokotik. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini gue bakal membuat konten tentang gimana sih kita melihat arwana kita mentalnya bagus atau tidak. Nah, ada beberapa faktor yang bakal gue jelaskan, dan faktor-faktor ini menurut gue tuh faktor-faktor yang cukup penting ya dalam kita mau ngeliat nih mental arwana kita bagus atau enggak. Pertama adalah ketika kita mau paling penting ketika kita beli akuarium, penempatan posisi akuarium itu penting. Nih, contohnya nih, misalnya ikan yang taruh di akuarium sini, ini tuh ada kelemahannya nih ikan ditaruh akuarium sini nih. Kalau ikan, ini kan kalian bisa lihat nih ikan galak ya, maksudnya kalau galak tuh kita mainin kiri kanan gini itu dia nyaut. Tapi sebenarnya ada beberapa ikan, kasus gue taruh ikan di sebelah sini, ikannya tuh kadang-kadang suka stres. Kenapa? Karena ada ini guys. Ada apa? Ada jendela. Jadi karena jendela ini kalau siang-siang itu mataharinya suka masuk ke dalam. Dan ketika matahari masuk ini kadang ada beberapa ikan, memang sih ada beberapa ikan yang nyaman, tapi ada juga beberapa ikan yang tidak nyaman. Jadi penempatan posisi akuarium itu akan lebih baik kalau misalnya nggak terlalu dekat sama sinar matahari kalau menurut gua. Kalau ada yang bilang kan mau tanning alami nih, misalnya pakai cahaya matahari, menurut gua lebih baik kita pakai cahaya dari lampu tanning aja, karena lampu tanning itu kan juga udah lebih intens. Nah, kemudian contoh posisi air juga penting. Kayak gini sebenarnya, ini sengaja ya saya kasih contoh. Kadang kita lupa nih ngisi air cuma segini dan kita nggak benerin lagi posisi lampunya. Jadi posisi lampunya agak di atas, terus posisi airnya cuma segini. Kan airnya lampunya nggak nyemplung kan. Jadi sebenarnya kalau yang bagus itu sebentar. Nih, waduh. Kita isi air dulu. Nah, jadi sebenarnya posisi yang paling bagus adalah ketika airnya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi dia tuh lampunya itu udah nyemplung juga ke dalam. Kemudian juga ikannya benangnya pun pasti lebih stabil, dan juga pencahayaan lampunya tuh akan lebih bagus juga, lebih terang ke dalamnya. Ini adalah penempatan yang paling bagus lah ya kalau gue bilang. Jadi mental arwana kalian itu akan lebih baik ketika posisi lampunya pun lebih baik. Cuma ini masih agak takut. Gue bakal kasih contoh ini kan yang dari awal ya, maksudnya dari awal gue udah tempatin posisi lampunya tuh udah lebih pas gitu, jadi ikannya tuh udah galak. Nih contohnya, contoh ikan yang galak nih, cari lagi tuh. Ini kan dia dari awal posisi lampunya udah pas, penempatan akuariumnya juga udah pas, dia tuh nggak tidak banyak kena cahaya dari luar, nggak kena cahaya matahari, jadi dia tuh akan lebih stabil biasanya. Lanjut teman-teman, dan terkadang penempatan akuarium kan tadi gue bilang jangan terlalu dekat cahaya. Ada lagi faktor berikutnya adalah ini berhubungan gue kagak ada ya. Jadi contohnya ini pintu rumah kalian. Sila gue pakai tutup pintu dulu. Akuariumnya misalnya posisinya di sebelah sini ya, berarti ya. Anggap posisi akuariumnya ngadep sini. Jadi kadang ada beberapa ikan ketika kita membuka pintu kayak gini, ikan pun tuh juga kaget terkadang. Nah itu juga cuma tergantung ikannya lagi ya. Kalau mentalnya udah bagus sih, mau taruh di dekat cahaya matahari, mau taruh dekat pintu nggak masalah. Tapi lebih baiknya jangan. Lebih baiknya kalau misalnya ada space yang lebih aman, yang lebih bisa bikin ikan dalam artian nggak usah banyak beradaptasi gitu ya. Kita ngomong dia lebih cepat stabil, lebih baik ditempatin di akuarium yang lebih stabil. Kemudian kita bakal membahas lagi, baca contekan dulu. Oh, ini juga pertanyaan yang sering banget. Gue kasih contoh. Set. Nih, penempatan kayak gini. Sebenarnya ketika lampu tanning nyala kayak gini, ini adalah kondisi terbaik ketika kita mau tanning arwana kita. Nih, kayak gini kan dia udah galak nih. Nah, kayak gini udah bagus banget nih mentalnya buat di tanning. Tapi kadang kita lupa, kita suka gini nih. Set, kelihatan nggak? Lampu view dengan lampu tanningnya nyala bersamaan. Jadi kalau lampu tanning dan lampu view nyala bersamaan, ada beberapa ikan yang tidak nyaman. Dia kalau udah nggak nyaman nih, kayak gini aja udah kelihatan nih. Dia ketika dia nyala bareng nih, tadi sih udah miring-miring nih.
Oh ini masih stabil lah. Oh ini nih, ini langsung keganggu nih mentalnya. Nih, langsung parkir ya dia. langsung parkir nih dia. Nah, ada beberapa ikan ketika misalnya lampu tanning dan lampu view dinyalakan bersamaan itu akan mengganggu mental pada arwananya, nggak gitu bagus. Jadi kondisi terbaik ketika kita mau tanning arwana adalah lampu tanningnya aja yang nyala, jangan keduanya nyala. Karena kalau keduanya nyala, sekali lagi itu mempengaruhi mental arwananya, gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di Trace Aquatic kan di sini semua di tanning nih. Cuma kalian perhatiin deh, akuariumnya rata-rata bening, bersih. Kenapa? Karena kita menjalani menguras air secara rutin gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ganti air secara rutin, biasanya tuh bakal dia lumutan banget, dan ketika dia udah mulai burem-burem nih bagian depannya, ikan tuh kadang suka terganggu mentalnya sekali lagi. Jadi kadang kalau kita taruh lampu tanning, kadang kan lampu tanning di sininya dia lumutan semua, dan kita tuh kadang nggak gosok, nggak bersihin. Nah itu bisa mempengaruhi bikin ikan kita jadi stres. Gitu. Kemudian ada lagi buat naikin mental arwana kalian gimana sih? Masukinlah ikan kaviat. Nah, kaviat itu kalau di tank met arwana, selain dia kadang suka makan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan dari arwana, dia tuh juga bisa mancing mentalnya. Jadi kayak lihat deh, arwana yang ini kan cukup galak, kaviatnya tuh jadi bopak-bopak. Kelihatan nggak sih singnya pada copot tuh? Iya. Nah, itu adalah salah satu faktor yang bisa bikin arwana kita menjadi lebih agresif. Selain tank met kaviat, bisa masukin apa lagi nih? Kayak gini gue masukin dia Oscar. Gue masukin Oscar. Oscar ini mesti agak hati-hati. Kenapa? Karena ketika Oscarnya galak, kadang dia tuh suka nyocolin pipi arwananya. Kalau suka nyocolin pipi arwana, badannya kadang suka lecet-lecet. Jadi kalau gue bilang tank met terbaik sejauh ini sih kaviat. Tapi kalau emang bener-bener mau ngelatih mental, mungkin bisa masukin Oscar. Tapi nanti Oscarnya, kalau kita lihat mental arwananya udah bagus ya, Oscarnya ditarik keluar aja sih. Kecuali Oscarnya nggak gangguin. Kalau Oscarnya udah jadi takut sama arwananya sih, ya masih nggak apa-apa sih jadi tank met barengan. Kemudian ada lagi pemberian obat arwana vital. Menurut gue itu cukup penting. Pemberian pil hobis juga cukup penting. Karena itu lebih baik rutin lah dikasih sesering mungkin, dalam artian 1 minggu sekali lah minimal. Lu kasih 1 minggu sekali, tuangin obat. Karena kayak manusia aja, coba lu minum vitamin nggak? Minum vitamin kan, makanya ikan pun juga harus diberikan vitaminnya juga. Karena kalau nggak dikasih vitamin, nanti takutnya nafsu makannya berkurang atau gimana gitu. Kemudian ada lagi yang gue pelajari, apa? Arus. Jadi kalau di pompa resun ini kan udah ada arus. Kalau misalnya teman-teman pompanya nggak ada arus, mungkin kita bisa pakai pompa dari Wavemaker, bisa. Yang 5.000 liter per hour tuh udah cukup. Nah yang kayak gini-gini kadang kita kasih dia arus, itu kadang bagus buat ngelatih mentalnya juga. Jadi kayak dia suka-suka parkir, suka diem, dikasih arus, kadang dia tuh langsung berenang. Ini contohnya nih. Lihat nih. Tadi parkir kan? Iya. Kepas lampu tanning sama itunya. Nah, Setelah dinyalain salah satu cuma lampu hidung, ya ini agak nguncup lah pasti efek tadi, takut. Cuma dia langsung berenang, nggak langsung di bawah. Makanya lampu tanning dan lampu view itu jangan nyalain bersamaan. Dan yang terakhir, atau nggak apa, tapi kita mesti naik lantai 4 dulu sih bro. Yang terakhir adalah pemberian pakan. Pemberian pakan ini juga penting. Apa sih tips and trik dalam pemberian pakan biar ikan kita tuh bisa berenang-benang kayak dia nih, benangnya di depan kaca terus? Ini ada tips and triknya loh, nggak sembarangan loh bisa dia kayak gini loh. Nah, gue bakal kasih tau tips and triknya. Yuk kita naik ke lantai 4. Nah, sebelum kita naik ke atas, kita siapin dulu makanannya. Wait, seperti biasa, kecoa dari Trace Aquatic udah nggak ada kakinya loh guys. Ini udah kita cabut-cabutin loh. Nah, kadang kita suka lupa, kita kasih makan arwana itu, contohnya udang atau kecoa, kita kasihnya ke kondisinya dingin-dingin. Kayak gini kan dia dingin kan, kita bakal apain dulu, Jar? Dicuci dulu nih, kita cuci dulu. Fungsinya apa sih? Ini sebenarnya udah dicuci sih, cuma buat contoh jadinya bakal gua cuci lagi. Jadi fungsinya dicuci ini tuh ya, biar dia nggak dingin lagi. Jadi kadang kalian suka nggak sih kayak misalnya makan terus kayak kedinginan, apa namanya, brain freeze ya? Hah? Pokoknya dingin gitu. Nah kalian bayangin, jadi kalau di arwana kalian ketika makan dingin-dingin, itu juga pasti arwananya kadang nggak suka dan suka dilepeh sama dia. Nah, lebih baik kita kasih kondisi makanan itu lebih baik kondisinya kondisi suhu ruangan lah ya, makanannya udah nggak gitu dingin gitu. Jadi akan lebih aman juga, ikannya biasanya nafsu makannya juga lebih baik ketika kondisi makanannya udah nggak dingin. Kadang kalau udah dingin gitu dia suka dilepeh-lepeh sih soalnya. Oke, sembari nunggu ini dibersihin,
Ya kita mesti nunggu sih, itu kita naik ya kan ke lantai 4. Kita sudah sampai di lantai 4. Nah, gue bakal kasih makan si bison ini. Ini adalah salah satu tips and trick supaya ikan kalian makannya galak. Silakan Fajar. Jadi kita kalau kasih makan ikan arwana itu, jangan kasih makannya kayak di satu sisi aja. Nah, kita harus kasih makannya sebelah mana, Jar? Sebelah kanan, contohnya. Habis sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, udah gitu. Ini adalah faktor penting menurut gue ya. Kasih makan buat kiri kanan kayak gini adalah salah satu faktor terpenting ketika kalian mau memiliki mental ikan arwana yang bagus. Jadi kenapa dikasihnya kiri kanan? Karena gini, kalau dikasih ke kiri dan kanan, ketika ikan itu lapar, dia pasti jadi kebiasaan tuh benangnya kiri kanan benangnya. Dan ketika satu posisi doang. nggak satu posisi doang. Kalau kalian misalnya contoh kasihnya di kiri terus, kalau kasih di kiri terus, kadang ikan tuh ada yang posisi benangnya udah gitu doang, cuma nangkring di satu posisi. Dan menurut gua pasti ada teman-teman deh yang ngalamin kayak gini. Nah, kalau teman-teman ada yang ngalamin kayak gini, lebih baik pakailah tips and trick yang ini, kiri kanan. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Trash Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trash.aquatic. Jangan lupa juga join Telegram kita karena udah ada 1.900 member lebih. Dan konten kali ini gue buat karena banyaknya pertanyaan hal seperti itu di Telegram. Betul nih? Betul sekali. Oke, jadi bye-bye semuanya. Salam Trash Aquatic. I hate the fact when you talking. With anything that you need, dog, I got you, I mean that. All this pressure make it hard not to relapse. Build up aggression, make it hard for me to relax. To the hood, baby, in the way that I'ma lead that. My dogs need hope, step it up, I gotta be that. Cause life's so crazy, oh, it ain't though. I'ma love you way before I gotta miss you. Hold this mama by my side, gave her some tissue. We were just a hood, baby, with some issues. My baby, from the struggle.